Apalagi ditambah kan, apalagi kota Palembang kan nggak ada lahan yang bisa di-extend kembali kan. Istilahnya kalau Nggak ada lagi rame reklamasi. reklamasi Iya, nggak benar. ada kan. Dan jumlah penduduk di Sumatera Selatan khusus Palembang kan makin banyak. Sedangkan Palembang ini kotanya tuh nggak mungkin ngebesar ya. Tadi kita bilang reklamasi nggak mungkin. Sehingga ya mungkinan orang lebih seneng investasi di properti karena tanahnya nggak akan bertambah tapi penduduknya makin bertambah. Nah di situ Betul. makanya nilai kejar investasi makin tinggi. makin tinggi. Hai, teman ngobrol yang nggak ngobrolin teman. Mau ngobrol sekarang aja. Aduh, kuping saya Kak, penuh banget kayaknya. Ya mau ngobrol sekarang aja. Balik lagi setelah sekian purnama. Saya Iya. kalau nggak salah kurang lebih ada 500 episode saya sendirian. Wow, luar biasa. 500 500 episode. Saya episode. kemana aja ke Goa? Kayak cuti ini, cuti melahirkan. Dan sembarangan. Oh ya. iya, enggak. Jangan menebar fitnah ya. Iya, saya Ya, jadi setelah berapa episode saya sendiri akhirnya saya ditemani kembali oleh host yang paling cantik di tim iyalah, orang podcast. kalian semuanya cowok. Iya, emang tim podcast ini isinya laki-laki semua kebetulan. Makasih lo ya. Makasih lo. Ya, balik lagi bersama saya Vano dan saya Ois. di Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Iya. Dan memang seperti kacamata saya ngembun sekali, Bu. Iya, makanya saya bilang kan, kalau Iya. panas yang langsung ditutup, Pak. Iya, kacamata apa toples? Ibu bilang begitu kan tadi. Ya pada ibu ngomong duluan, kan saya ngomong duluan. Ya jadi saat ini kita backgroundnya berbeda lagi. Iya dong. Tapi ini lebih lebih terasa adem aja. Iya lebih terasa adem. Kamu nyindir ya? Enggak bener adem Oh, iya. karena ada AC alami. Oh iya benar. AC, angin sepoi-sepoi. Angin cepoi-cepoi. Udah. Jadi Apalagi saat kalau ini kita udahan. sedang Kan berada. kita nggak pacaran. Oh. Jadi nggak bisa udahan. Mohon maaf pemirsa. Nanti editor tolong taruh disclaimer di sini ya. Istri saya nonton bahaya. Ya udah, terus sekarang kita mau bahas apa, Pak? Ya jadi saat ini kita sedang berada di satu komplek perumahan yang Oke punya. Mm-mm. Namanya Green Center Park. Green Center Park. Harus gitu banget. Iya namanya, Green Pak. Center Park. Center Park. Karena English gitu kan. Iya, English. Iya. Green Center Park. Itu Mm-mm. prime location. Apa nih? Apa? Ya, udah Oh, sosok prime kaya. location base value. Ah, Perumahan yang ada di lokasi cukup strategis sekali. betul. Dan memang ini satu hal yang menarik dari perumahan ini mempunyai berbagai macam tipe yang sebenarnya sangat cocok untuk generasi muda, untuk keluarga muda, pengantin Pasti baru. Kalau udah yang kelahiran tahun 90-an ini kan udah pada musim-musimnya nikah nih. Iya, Ibu jangan ngomong Keluarga 90-an dong, Bu. Saya jadi ingat umur. Bapak kelahiran 70 ya. Saya 69. Tua banget, Pak. Ya, jadi kita saat ini sedang ada di Green Center Park. Tepatnya kita sedang ada di sebuah rumah contoh Iya, di ini rumah tipe contoh. Prime Rose. Dan hari ini kita bakal bahas lagi tentang properti nih. Setelah beberapa episode emang kita kemarin bahas properti. Iya. Dan kali ini sepertinya memang properti bisa dibilang trennya lagi bagus sih ya. Betul. Trennya lagi lumayan bagus. Walaupun lagi masa pandemi seperti ini. ya. Karena memang juga kebetulan walaupun di masa pandemi nih Mm-mm. sebetulnya orang sudah mulai live with it gitu loh. Udahlah kita Ya, udah hidup beriringan. Jadi sekarang orang juga Betul. untuk investasi properti sebenarnya udah nggak takut-takut lagi. mm-mm. Makanya kita edisinya properti Iya, terus. karena pihak properti juga sebenarnya sudah menyiapkan ya untuk supaya bisa hidup sehat juga di dalam rumah impian seperti ini. Dan makanya kita bakal nanti ngobrol dengan tamu yang sangat istimewa sekali. Dengan siapa? Setelah yang dua ini. Balik lagi di segmen Siapa Dia? Siapakah dia? Siapa dia? Iya, kali ini Iya. kita sudah bersama dengan Pak Jayandi Surya Halim. Wus, Nah, tepuk tangan dong. Luar biasa sudah Ada ada 500 1 juta. juta. Kita nggak kompak, Pak. Nggak kompak. Hari ini kita nggak memang kompak. kalau host biasanya saat ini kita memang host Iya. paling tidak kompak. Paling tidak satu ini ya Searah frekuensi setuju. ya. Ya balik lagi tuh. Jadi kita ngomong nggak kemana-mana. Ini kita Iya. sudah bersama dengan
Pak Jayadi Surya Halim Mm-mm. selaku Direktur dari Green Center Park. Ya, apa kabar? Baik. Saya manggilnya Abang, Koko, Kakak, Mas, Mbak aja. Mbak. Aduh, jangan Mbak. Nanti seperti kameramen kita yang gitu. Bahaya kalau Mbak. Bahaya. Aduh, nanti kita melintir semua Iya. jadi Sakit jiwa ya. habis itu kita dapat surat cinta Iya. semua. Ya, panggilnya apa kok? Koko ya? Koko aja. Kojai. Coco. Cocok. Ya kok terima kasih sekali lagi tim Kartis sudah diundang ke sini Ya. buat ngobrol-ngobrol. Memang belakangan ini kebetulan tim Kartis nih selalu diundang sama Properti. dia developer. Hmm. Memang mungkin juga trennya lagi bagus kali ya. Iya, memang lagi kondisi lagi Nah, bagus. kalau dari Ko Jadi sendiri ngeliatnya memang tren properti saat ini seperti apa nih? Di Ya, tengah boleh. pandemi nih. kayaknya. Boleh ceritain kok. Mungkin waktu masa pandemik memang kondisi agak kurang baik ya. Mungkin Mm. kebanyakan ketakutan dari masyarakat umum sehingga mereka sedikit mengurangi untuk investasi. Mhm. Tapi untuk kondisi setelah mungkin bisa bilang new normalnya kemarin ya, atau setelah kondisi normalnya Mm-mm. dari pandemik agak sedikit lebih baik. Jadi penjualan pun juga udah naik dari masyarakat. Mungkin juga kesadarannya lihat kondisi keuangan juga udah bagus kan. Mhm. Makanya di masa ex pandemi ini pun udah lebih baik sih. Udah lebih baik ya. Iya. Tapi kalau dibandingkan sebelum pandemi dan setelah pandemi di new normal ini gimana perbandingannya? Bisa dibilang sama lah. Sama ya? Karena mungkin sudah banyak lagi ya pemikiran pos-pos keuangannya udah dibenerin semua kan. Mungkin kemarin ketakutan, waduh bakal habis makanan di Rumah. supermarket atau Iya, sebagainya kan. Jadi kemarin kan banyak orang pikir lebih enak disimpan dulu. Dan setelah kondisi udah lebih normal ya udah lebih baik sih. Udah lebih Sudah baik. balik lah. kalau Sudah kita balik bisa ya? bilang. Artinya kalau bisa dikatakan bidang properti ini tidak ada pengaruh? Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh Karena ya? mungkin investasi ya. Investasi. Hal-hal yang nilainya juga nggak nurun dan standby, bahkan lebih bisa naiknya lebih tinggi. Karena kita kalau balik lagi sih sebenarnya properti di tahun resesi juga yang tahun 98 ya. Itu kan juga kita bisa bilang semua investasi di properti kelihatannya nggak terlalu bagus, menurun. Ternyata setelah tahun 98 malah makin menggila kan. Harganya bisa 3-4 kali lipat dulu. Nah ini kayaknya juga arahnya ke sana. Berarti ada kelipatan lebih tinggi lah ya, bisa Iya. dikatakan seperti itu ya? Karena kan memang juga ngomong-ngomong soal resesi nih sebelum kita masa pandemi, 98 resesi kan. Iya. Terus 10 tahun kemudian 2008 juga semua resesi global Resesi lagi. global lagi. 2018 hampir Hampir kejadian. hampir kejadian. Karena itu memang apa sih namanya? Kayak parabola ya. Iya. Dia tuh kurvanya. Benar. Jadi Kurvanya memang jatuh. sempat down dan memang di 2020 ini kan tidak terprediksi sama Betul. sekali Iya. sebetulnya. Iya. Ada virus seperti ini kan nggak iya, ada yang betul. bisa prediksi. Jadi artinya memang untuk properti saat ini sebenarnya di luar ngomongin pandemi tadi Iya. masih menjanjikan sampai hari ini. Masih menjijikan. Kan? Apalagi ditambahkan, apalagi kota Palembang kan nggak ada lahan yang bisa di-extend kembali kan. Istilahnya Iya. kalau Ada lagi reklamasi. rame reklamasi Iya. nggak ada kan. Dan jumlah penduduk di Sumatera Selatan khusus Palembang kan makin banyak. Sedangkan Palembang ini kotanya tuh nggak mungkin ngebesar ya. Tadi kita bilang reklamasi nggak mungkin. Sehingga ya mungkinan orang lebih senang investasi di properti karena tanahnya nggak akan bertambah tapi penduduknya makin bertambah. Nah di Betul. situ makanya nilai kejar investasi makin tinggi. Makin tinggi. Oke, tapi kita ngomong-ngomong pengen kenalan dulu dong. Sebenarnya Green Center Park ini seperti apa? Biar ada gambaran nih penonton di rumah Iya. seperti apa. Jadi kalau Green Center Park ini perumahannya kita bisa bilang lebih ke perumahan hijau. Jadi kita lebih senang penghijauan aja. Jadi fasumnya kita lebih banyakin dan kita juga proyek yang bisa saya bilang baru kita launching di November 2019. Belum November sampai 1 tahun. kemarin. Launching hingga sekarang juga kondisinya udah penjualan udah bagus. Saya rasa sih sebenarnya kalau tanpa pandemik mungkin lebih baik lagi. Lebih baik lagi Lebih ya. baik lagi, Mungkin udah soal semua. Dan ini bocoran dikit nih. Tadi saya sempat ngobrol sebelum kita mulai tapping podcast ini. Bahkan sudah ada satu tipe rumah yang udah sold out ya. Iya. Oh, Berarti kan Sudah hampir 100 rumah udah sold out. 100 rumah. Iya. Artinya dalam jangka waktu yang cukup sebentar ya, Sebentar. maksudnya dari mulai Iya. awal penjualan ya. Iya. Itu pun sudah dipotong sama pandemik kan. Iya luar biasa dong. Karena Tapi itu udah dihuni atau cuman hunian ada. hunian ada? Sudah ada. Udah Sudah ada ada ya? penghuni.
Dan yang memang jadi concern kalau ya Green Center Park memang concernnya untuk penghijauan ya. Iya, Maksudnya green bukan arti rumahnya warna hijau. iya, bukan rumahnya hijau sih. Rumahnya hijau, bukan. Lumut dong. Iya. Jadi memang saya juga sempat lihat kan, sempat keliling-keliling dulu ceritanya gitu, Iya. pakai drone. Bukan saya Wih, keliling. jangan pakai drone. Orang yang ngoperasi ini siapa? Jadi memang di beberapa titik di komplek ini disediain kayak Fasum. taman-taman ya. Iya, Iya. Bahkan di setiap rumah ada taman, bener kan? iya benar. Kita harga rumahnya pun termasuk instalasi taman. Jadi semua rumah tuh sudah ada tamannya. Pasti ada Dan itu tamannya. free. Oh. Biasanya ada biaya tambahan tuh Bu kalau beli Iya. rumah. Iya, gitu kan, untuk tapi ini tambahin. free ya. Itu free. Untuk jenis tanamannya sama semua tuh. Tanamannya nanti kita main-main warna lah gitu. supaya lebih Jadi bisa cantik. nego-nego lah ya. Iya. Yang jelas warna suku hijau. band. Yang jelas warna hijau karena Yang penting sesuai dengan hijau. tema perumahannya. Sama namanya green. Gitu. Green. Nah, ngomong-ngomong soal Green Center Park juga kan sekarang nih orang kalau beli rumah kok ya. Iya. Dulu kan mikir ya budget pastilah ya. Budget Semua, pasti. kita beli rumah sesuai budget gitu kan. Ya jangan BPJS juga. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Ya ampun. Hampir prinsipnya seperti itu jangan dipakai. Iya, maksudnya kan yang pertama jelas orang beli rumah tuh sesuai budget. Yang kedua adalah kan pertimbangannya adalah faktor keamanan. Iya. Iya. Terus faktor kenyamanan kan bebas banjir. Betul. Terus sekarang nih ada yang baru lagi, yaitu faktor bebas virus nggak sih Bebas kira-kira? Oh, virus, iya. benar. Iya, Nah, itu benar, fasilitasnya benar. seperti apa aja kok? Iya. Kalau di sini kan kita tipe rumahnya untuk virus juga kita buat tipe couple ya. Jadi nggak semua rumah tuh deretan. Dan itu punya jarak sekitar 1 meter kan, tanah kosong dan sebagainya. Jadi antar rumah tuh nggak terlalu berdekatan. Jadi untuk jaraknya juga lebih bisa ada privasi masing-masing ya. Dan juga kalau kita bilang untuk virus ya kita coba dengan tanaman-tanaman yang kita tanamkan, fasum-fasum tadi. Bahkan bukan hanya tadi kan udah dibilang fasum taman yang dibentuk, juga ada beberapa mungkin yang kelewatan itu di setiap klaster itu ada taman di sudut-sudutnya. Jadi semua sudut pun ada. Selain di rumah-rumah kita juga di sudutnya juga ada. Jadi untuk tanamannya kita cobalah disesuaikan yang paling bagus untuk kondisi rumahnya gitu. Berarti emang Green Center Park ini disiapkan menjadi sebuah komplek yang asri ya? Iya, Ya. kita memperhitungkan jumlah fasum ya. Jangan sampai fasum lebih kecil dibanding hunian sehingga komplek terasa panas. Iya, iya. Gitu. Artinya akan lebih lebih banyak lah seperti Iya. itu ya. Ya kalau untuk saat ini memang dalam kan baru mau 1 tahun kan, memang belum terlihat. Iya. Tapi kalau saya lihat side plan-nya itu memang pasti kelihatan ketika semuanya udah selesai beres, pasti bakal asri sekali. Itu targetnya kapan penyelesaiannya itu kok? Kalau target kita mas sebenarnya tahun depan udah selesai Udah ya, selesai ya? awal tahun depan dan kita pun udah siapin untuk tahap 2. Jadi Oh. pengembangan selanjutnya di belakangnya juga sudah kita siapin. Oh gitu. Nah, Ini gitu. tahap 1 lagi proses berarti lagi Ya, jalan ya? tahap 1 bisa dibilang udah jalan, hampir 50% udah sold out juga, dan kita juga mungkin saya lihat marketing butuh lebih lagi ya. Jadi kan kita akan buat tipe beda lagi dan sebagainya. Makanya saya rencanakan untuk tahap 2 dimulai. Nah saat ini sudah ada tipe apa aja kok? Yang baik ready ataupun yang memang lagi jadi flagshipnya lah unggulannya si Green Center Park ya? Kalau tipe kita sebenarnya ada 4 ya kalau sekarang ya. Untuk tipe ada 4, itu ada di tipe Lagnolia 40, kemudian Lagnolia 48, kemudian ada di Primrose yang kita lagi duduk sekarang, kemudian kita ada Oleander, tapi Oleander itu tipe yang benar-benar favorit. Kenapa jadi favorit itu kok? Pertama ya mungkin lokasinya di depan ya. Oh, di depan. Kedua mungkin juga dia tuh punya ciri-ciri 2 tiang di depan kayak rumah punya pilar-pilar tinggi gitu loh. Jadi rumah kayak Tudor gitu. Iya, Kayak istana-istana di sinetron. mewah gitu ya. Iya. Rumah sinetron. Iya, bener-bener. Yang sarapan paginya susu nggak pernah diminum itu. Bapak ngamatinnya detail banget ya kalau nonton sinetron ya. Oh gitu. Apa tadi yang Oleander ya? Gitu. Oleander. Oleander. Ini tipe apa ini? Kalau ini Primrose. Primrose. Primrose ini punya istilahnya khususnya itu balkon dalam rumah. Balkon dalam rumah. Memang ada balkonnya. Oh ya ini gitu. ya, yang di atas ini ya. Jadi kalau kayak manggil Ija gitu. Ija. Anaknya namanya Ija. Ya biasa kan kayak gitu. Nah terus ini kok yang saya mau tanya,
selain desain, nanti kita bakal kulik Ya. lebih dalam lagi. Apa sih fasilitas yang ditawarin? Seumpama dekat sama apa Ya. kayak Iya. gitu. Jadi menangnya dari Komplek Green Center Park tuh saya bisa bilang di lokasi ya. Nah, Lokasinya itu benar-benar di tengah-tengah atau biasanya kita bilang di jantung alang lebar. Kenapa? Karena posisinya ada di antara alang-alang lebar dan Soekarno-Hatta yang merupakan jalan utama besar di Kota Palembang juga kan. Iya. Jadi tempatnya strategis. Iya. lokasi strategis Iya. dari jantung alang-alang. Udah berubah tuh. Biasanya kan dari jantung Kota Palembang. Iya. Nah, selain itu ada apa lagi, Kak? Karena kita lokasinya itu di tengah-tengah, jadi fasilitas yang kita dapat pun untuk umum ya. Saya bukan bilang fasilitas kompleks, tapi fasilitas umum pun udah lumayan banyak. Di mana kita juga dekat di kawasan dengan komplek lain yang sudah hidup, sudah banyak maupun istilahnya bisnis sudah jalan di sekitarnya. Jadi untuk fasilitas untuk Indomaret dan supermarket ataupun sebagainya itu sudah ada. Dan penghuninya bukan sedikit lagi. Jadi lalu lalang juga udah ada, tapi tetap aja kita udah utamakan keamanan. Nah, itu yang lebih penting ya. Jadi para calon pembeli rumah ini juga nggak perlu khawatir untuk jauh-jauh ke supermarket, ke pasar, dan yang lebih penting adalah keamanan. Ya karena memang juga sebagai bangun komplek kan yang orang cari juga dekat Iya, kemana-mana sih benar sebenarnya. tuh. Apalagi di masa-masa kayak pandemi gini kan di kenormalan yang baru ini merubah gaya hidup kita semua Betul, sebenarnya. betul. Kita juga nyari apa-apa tuh nggak mau yang jauh-jauh. Iya, kan. kalau bisa yang deket-deket aja. Dan Green Center Park sudah peka. Iya, sudah peka lebih awal. Sudah. Sebelum pandemi datang mereka udah memikirkan dengan Sudah matang. menyiapkan kayak gitu. Tuh. Kok kita diem, Pak? Iya, Kita kayak lagi gitu. PDKT deh. Iya. Gara-gara udah lama gak ketemu nih. Saya dari kemarin disuruh sendiri mulu nih. Udah 10 episode sendirian. Tapi saya penasaran, kalau saya nih calon pembeli ngelihat brosur ada di depannya cukup 5 juta bisa dapatkan rumah komersial terbaik di kelasnya. Iya. Itu bisa dijelasin gimana tuh cukup 5 juta? Sebenarnya cukup 5 juta ya memang faktanya kita cukup booking fee aja 5 juta. Booking fee-nya 5 juta. Tapi yang dibuat kenapa bisa hanya 5 juta karena di deretan promo yang ada di belakangnya. Oh. Jadi promo yang pertama tuh kita ada cashback DP. Jadi untuk setiap yang booking fee dia otomatis dapat cashback langsung sebesar 10% dari harga rumah. Wow, lumayan tuh. Iya, lumayan. Makanya kayak 405 juta kan cashbacknya berarti di sekitar 40,5 juta. Nah, itu kalau mau masuk bank kan bank itu DP minimal di 10% untuk rumah pertama. Nah, itulah yang bisa kita bilang membantu konsumen sehingga nggak perlu DP lagi. Gitu. Kemudian untuk proses selanjutnya mungkin sudah disetujuin mau pengikatan di bank. Nah, kita pun waktu pengikatan kita subsidiin sebesar 5. Itu ya? Iya, biaya akadnya bisa bilang kita subsidiin sehingga mereka nggak usah ngeluarin biaya akad lagi. Dan kalau memang biaya akadnya tidak besar, ya mungkin mereka nggak ngeluarin uang sama sekali. Tapi kalau misalkan mereka ada biaya yang lebih mereka harus nambahin karena kita subsidinya ada maksimalnya. Ada maksimalnya, ada jumlah maksimal tertentu. Ya, betul. Artinya cukup dengan uang 5 juta udah bisa terima, udah bisa punya rumah ya. Murah. Enak ya. Tambah pajaknya juga udah kita tanggung. Nah, Wah. pajaknya ditanggung. Biasa Coba pajak ditanggung. catat siapa yang mau Beli booking. rumah, 5 juta dapat rumah coy di lokasi yang prime. Betul. Rumahnya good looking juga gitu, nyaman. Dan ya itu huniannya asri sekali sih. Saya ngeliat konsepnya memang untuk sekarang kan belum terlihat secara keseluruhan ya, tapi memang dari side plan-nya terus ngelihat sekarang yang pandemi kayak gini, kayaknya rumah juga kalau terlalu dempetan rasanya nggak nyaman, agak ngeri-ngeri sedep kayak gitu. Betul. Kan menjaga privasi masing-masing ya di rumah. Nah, kok kita ngomong secara global dulu ya. Tadi udah DP 5 juta dan segala macam. Kemarin kan sempat ada isu-isu nih. Kalau sebenarnya dari perbankannya gitu loh. Kan sempat agak bukan dipersulit sih ya bahasanya, diperketat. Nah, untuk saat ini apakah dari pihak perbankan juga masih menyeleksi dengan ketat atau sudah agak sedikit mudah sekarang ini untuk punya rumah lagi? Kalau sekarang bisa dibilang lebih mudah sih, sebenarnya lebih mudah jauh. Tapi memang ada beberapa bank yang belum membuka. Tapi ya karena kita dari Grand Center Park dari awal kita udah tahu peka sekali namanya bank itu nggak bisa sedikit. Makanya kita kerjasama juga lumayan banyak bank yang kita ajak kerjasama dan akhirnya kita bisa dibilang nggak terlalu berdampak soal bank ya kalau di sini karena mungkin
dari konsumen bisa memiliki pilihan yang banyak. Jadi mungkin mereka mau pengajuan di 2-3 bank pun kita nggak masalah. Nah, banknya pun yang kita kerjasama bukan 1-2 bank besar, tapi hampir bisa bilang semua bank besar. Bisa dibilang semua 3 bank BUMN kita kerjasamain. Itu lihat di brosurnya itu deretan bank semua itu. Iya benar ini ya. Itu ada satu yang belum masuk. ada Itu satu. udah masuk kayaknya. Brosur baru itu. Karena kan memang Iya. kemarin tuh sempat dengar ya, sebenarnya bukan dipersulit sih. Artinya juga perbankan. Seleksinya lebih tinggi lah. Perbankan juga kan sebenarnya ya karena di properti ini kan bukan cuma rumahnya doang jadi Iya, gede. betul. Tapi ada hal-hal yang lain kayak gitu. Makanya memang sebenarnya perbankan bukan mempersulit sebenarnya untuk menyeleksi, karena perbankan kan pertimbangannya adalah ya nanti ada kredit macet, Iya, betul. macam kan. Ya, itu pasti sekarang harus dilakukan sih. dan artinya memang sekarang sudah tidak terlalu sulit lagi ya. Ya, udah banyak dilonggarin dan tiap hari itu bisa aja ada bank yang bilang kok untuk ini udah bisa ya. Untuk ini udah bisa ya. Itu. Keren Bulan nih. ini banyak yang closing berarti. Kita close the door, bukan closing. Kau mau Jangan nanya dong lagi? close the Kau mau door. nanya lagi kok? Ini Iya. kan katanya di Green Center Park sekarang huniannya sudah banyak, sekitar 50% ya katanya. Iya. Yang sudah Ya, terjual. dari tahap 1 udah terjual 50%. Satu tipe sold out 50%. bahkan ya. Satu tipe sold out, bahkan ada satu lagi yang mungkin menuju sold out. Nah. Sisa Wow. satu Sisa satu, Sisa coy. satu itu yang di tipe apa tuh kok? di Lagnolia 40. Lagnolia tipe 40. 40. Tipe 40. Nah, berarti artinya memang yang umum yang biasa beli di sini tuh biasanya apa, keluarga muda atau Keluarga muda bahkan masih jombloan aja masih sudah ada ini, karena kan mungkin mereka pekerja baru ya, sehingga penghasilannya juga lebih banyak dimasukkan untuk investasi aja. Mungkin mereka udah berpikiran lebih luas kan ya. Selain itu pun dari segi usaha pun banyak ya, dari pengusaha sampai pekerja swasta sampai PNS sebagainya, mereka juga udah banyak di sini. Jadi memang ini adalah rumah yang baru untuk generasi yang baru. Bener, ih mantep masuk. Iya, masuk. Tapi ini memang menyesuaikan juga ya konsep rumah yang kita bangun itu menyesuaikan juga dengan generasi yang baru Pasti. sebagai sasarannya ya. Konsepnya minimalis seperti itu atau ada konsep yang Kita sebenarnya kalau rumah di Green Center Park saya bawanya konsep rumah kaca. Sebenarnya rumah kaca, makanya dari tadi kalau misalkan udah keliling-keliling banyak kacanya, depan kaca, belakang kaca, atasnya juga kaca. Kemudian kita juga bawa sistem alamnya juga, di mana sih di batu alamnya kita pakai batu alam asli, bukan pakai keramik alam. Karena sekarang udah banyak jenis ya, ada keramik yang dibentuk kayak Seperti batu alam. seperti batu alam. Tapi kalau di sini memang kita pure pakai batu alam 100%. Oh, Berarti dari segi keren. desain pun juga memang keren, coy. Iya, ya makanya tadi saya bilang balik pihak properti Green Center Park Developernya. ini ya sudah memikirkan dengan menyiapkan dengan matang konsep-konsepnya. Nah, ini kan nama-nama tipe rumahnya ada Lagnolia nih. Ada Ya. Rose. Ya, ada Prime Prime Rose. Rose. Itu kenapa dipilih nama-nama itu, Ko Jai? Karena Nama kita bunga kan ya? green ya. Nama-nama bunga jadi juga nama-nama kan. bunga ya? Iya. Iya. Tapi jangan nanti Rafflesia Arnoldi. Jangan Pak, yang masuk laler. Bukan kita yang masuk. Serem juga gitu jadinya. Serem. Oh, jadi memang pemilihan namanya dari Iya, dari bunga lah. Karena kan konsep kita awal udah dari green, jadi menyesuaikan green itu gimana ya, pakai nama bunga aja sih. Karena kalau pakai jadi nama ABCD kayaknya aneh loh. Iya benar-benar. Rumahan tipe apel. Agak lucu. Kayak vitamin APCD. Ini kata orang, ini perumahan apa PAUD katanya. Kelas Ya Allah. Nah, boleh ceritain lagi nggak kok? Tadi sempat kepotong kan. Ada tipe apa aja, boleh jelasin nggak satu-satu tuh? Ada tipe ini, tanahnya sekian, Oh, kamar iya. mandinya berapa? Iya. Kalau mungkin yang dari paling kecil ya, Nah, dari yang paling kecil dulu. itu di Lagnolia 40. Lagnolia 40 ini sebenarnya ada 2 tipe juga. Tanahnya itu berapa? Tanahnya itu ada 2. Oh. Jadi pertama tuh ada yang 4084, itu luas bangunan 40, luas tanahnya 84, itu 7 kali 12, jadi lebarnya lumayan loh, 7, Iya, udah luas. panjang belakangnya 12. Nah, tipe Lagnolia 40 yang kedua itu luas tanahnya 98, bangunannya sama, Tapi lebarnya tanahnya sama 7, tapi panjang ke belakangnya sampai 14. luas. Itu hook ya lebih. berarti ya? Enggak, belum hook aja udah Belum sepanjang hook. itu. Oh, gimana Iya. kalau hook ya? Iya. Kalau hooknya dapat diskon nggak? Nanti saja. Untuk bulan Bisa. September kita lagi promo ceria. Karena memang kita tahu September ceria. September ceria. Kalau Desember kelabu. Ya, jangan lah. Jangan lah. Promo apa kok boleh tahu? Jadi untuk tipe
tipe Lagnolia 40 Hmm. itu dua-duanya kita free update ke listrik dari 1.300 jadi 2.200. Oh, jadi lebih ini. Kemudian untuk tipe yang sama juga kita sediain kayak semacam update lah ya, bisa dibilang update-nya. Karena kan luas belakang yang tipe 98 tadi, Lagnolia 4098 itu kita mau update-nya itu lebih ke belakangnya ya, karena belakangnya masih 3 meter sih kosongnya. Wow. Dan lumayan ya tuh. untuk kelebihan tanah tadi bahas kelebihan tanah, kita lagi promo dari 2,5 juta per meter jadi 2 juta aja. Di diskon tuh 500.000. Nah, itu langsung Halo, closing siapa itu? sales. Langsung closing. Langsung closing. Itu lagi SMS istrinya, "Ma, rumah bagus ini." Oh iya? Langsung telepon dia kan. Jadi lagi nah itu untuk para penonton, untuk teman ngobrol, jadi selain ada promo booking fee cuma 5 juta, Iya, terus benar. ada update pula, Iya, bahkan kelebihan tanah cuma 2 juta per meter Iya, ya. betul. Lumayan coy, 2 Keren juta. nih. Ya, emang kedengeran 1 meter tuh kecil, tapi sebenarnya kalau jadi rumah tuh gede juga. Gede, Jadi luas lumayan, juga. lumayan. Luas itu Benar. loh ya gitu. Benar. 1 meter tapi panjang 1 kilo ya, Pak. Gede juga sih emang. Benar. Habis ada selain ada Lagnolia, ada tipe apa lagi? Itu Lagnolia berapa kamar ya? Semuanya 2 kamar. Semuanya kamar. 2 kamar. kamar. Semua Jadi tipe 2 kamar berarti Semua kok. kamar 2 tipe. 2 kamar aja semua tipe. Semua kamar 2 tipe. Iya, kebalik deh. Balik deh tuh. Semua tipe 2 kamar. Iya. Tipe 2 kamar. Selain ada Lagnolia ada tipe apa lagi? Yang Oleander udah sold out, mungkin nggak dibahas. Hmm. Kemudian yang kita ada Lagnolia 48. Hampir sama Lagnolia 48. Desainnya sama ya? Ya, Lagnolia 48 itu hampir sama dengan tipe 4098, tapi bedanya bangunannya lebih luas saja. Iya. Kamarnya juga 2, toiletnya juga 1, juga pakai batu alam, sistem konsepnya juga rumah kaca. Semua Luar promo biasa. sama. Listriknya sama. juga langsung 2.200. Oh. Selain itu ada tipe apa lagi? Kemudian tipe Primrose ya. Primrose ini Oh, yang ini tipe tipe Primrose ini hanya 9 unit. Jadi lumayan dikit ya? Iya, hanya 9 unit dan nggak banyak dan sudah sold out kayaknya 3. 3. Sisa 6 lagi. Sisa 6 lagi. 1, 2, 3. Lah, yang lainnya mana? Pas kita berenam tuh kesini. Pas ya. Langsung dapat rumah habis ini. Cuma Ya, bayar, kalau- Pak. Berupa Kan gratis. brosur. Oh, brosur. Brosur dulu, market dulu jadilah. Bener-bener. gitu. Tapi benar kalau teman ngobrol yang memang penasaran juga untuk melihat-lihat rumah perumahan di Green Center Park ini bisa datang langsung ya. Langsung. Karena udah ada rumah contohnya juga, Betul. terus untuk melihat harganya juga udah ada di brosur lengkap ya, Koja Ya. ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal harga. Ya, harganya start from berapa tuh di sini? Start formnya 300-an sih. 300 juta. 300. Ya normal lah. 300 harga juta ya, segitu, bukan iya. 300.000 untuk 300.000 lagi. 300 juta Ngekos sampai aja ke, 300.000 nggak dapet. 300 jutaan ditambah dengan ya promo kita ya mungkin di 300 juta juga sih masih. Masih di 300-an 300 lah. juta udah dapat. Kalau bisa dibilang orang paling banyak nanya itu paling cicilannya mulai dari berapa. Nah, Nah, iya tuh. ya. Berapa tuh? Kalau kita bilang harian mas sebenarnya sehari ya 90.000 hampir 100.000. Kalau nggak kita bilang tuh ya 1 bulan 3 juta. 1 bulan 3 juta. 90.000 per hari. 90.000 Ya, per bukan hari. 90.000 bayar, 90.000 bayar nggak gitu ya. Ya ditabung aja dulu ya sehari Ditabung. 90.000, nanti akhir bulan baru dibayar Betul. gitu ya. Nah, berarti artinya memang harganya cukup terjangkau ya. Lumayan. Dapat rumah Lumayan. komersil dengan harganya yang sangat terjangkau, Iya. dengan lokasi yang prime. Wih, Tentunya rumah baru, generasi baru. generasi baru maksudnya nggak yang menikah aja ya, karena Iya. jomblo juga harus Iya. mengupdate. Benar, ya harus setengahnya mempersiapkan untuk masa depan. Justru yang jomblo yang paling bagus punya rumah. Iya ya, kok ya. Nggak malu lagi jadinya. Benar, benar harus capek kayak dong gitu. jadi kontraktor, maksudnya Iya. kontrak sana kontrak sini, bor. Kontraktor sana sini. Iya. Jadi artinya memang apalagi di bulan September ini juga Green Center Park sudah menawarkan promo-promo yang menarik gitu loh. Betul. Bisa langsung datang ke lokasi Iya. aja kan? Boleh langsung kalau memang mau chat-chat dulu bisa lewat media sosial sih. Iya, pokoknya di sini juga udah lengkap ya, kok ya. Saya jadi tertarik tadi gara-gara kalau Jay ngomong harusnya yang jomblo punya rumah nih gitu Iya, ya. benar. Berarti ada nggak sih saran harusnya tuh kenapa harus beli rumah di usia yang muda kayak gitu? Karena gini kok, biasanya orang yang masih agak muda lah ya. Kalau saya emang agak muda, karena udah berapa kali lihat Piala Dunia dan Olimpiade ya. Saya nggak perlu sebut umur saya, tapi udah berapa kali lihat Piala Dunia, berapa kali lihat Olimpiade. Jadi artinya kan biasanya anak muda nih sering agak anti nih untuk ngomongin, aduh nantilah beli rumah. Iya, beli karena ini." pasti bayangannya mahal gitu, bayar cicilannya. Apa nih gitu. kira-kira kenapa anak muda harus beli rumah dari sekarang? Karena yang tadi
pertama kali saya bilang kan tanah di Palembang nggak akan bertambah, Mhm. sulit bertambah kecuali mereka mau pergeseran. Jadi saya tuh punya pikiran setiap tahun ada pergeseran untuk perumahan. Jadi mungkin dulu ya di kota, makin lama tahun makin geser, akhirnya mereka keluar kota Iya rumahnya. benar. Nah, sehingga itu kan makanya kenapa properti atau beli rumah tuh lebih didulukan, karena kalau semakin kita menunda 1 tahun, kita akan bergeser berapa kilometer keluar dari kota. Iya masuk akal juga tuh. Bener. Iya, tanah memang nggak bisa nambah, Bu. Iya, Tanah bener. berkurang gitu loh. Dan pemiliknya juga akan terus ini, kalau nggak mulai dari sekarang, orang dulu yang ngambil. Iya, bener sih. Gitu. Dan memang yang paling penting adalah sebetulnya harga rumah ini kan naik terus nih. Iya, betul. Bisa dikatakan rumah ini adalah satu produk investasi yang harganya nggak pernah turun. Iya, jadi hari ini bilang mahal, besok udah lebih mahal gitu, bukan lebih Iya. turun ya, Koja ya, seperti itu Kalau logikanya. mau bocoran sih yang sudah sold oleh Ender ya, itu harga awalnya 390, terakhir itu terjual di 525 juta. Nah, Belum Wow. sampai 1 tahun. belum 1 tahun. Wow. Iya, memang belum 1 tahun, orang ini baru November Gila. kan. Iya. Nah, Artinya itu sudah menunjukkan ya, Iya. memang harga Hampir terus 2 kali meningkat lipat, coy. gitu. Terus harga terus meningkat. Apa sih itu Kak sebenarnya yang membuat rumah itu akhirnya setiap tahun, setiap waktu itu menjadi lebih mahal? Ya mungkin karena penghuninya ya, istilahnya penduduk yang bertambah tuh terus banyak, tapi ya tanah tadi nggak makin tambah. Oh, Manusianya artinya tambah. mengingat kebutuhan Iya, manusia iya. juga untuk Manusianya hunian tambah ya. banyak, Heeh. tanah-tanahnya segitulah. Iya. gitu kan. Dan saingannya bukan hanya orang Palembang, justru Hmm. orang luar kota pengen ke Palembang kan. Iya. Makanya penghuni kita pun kayak saya bilang, orang dari luar Palembang ya, Sumatera Selatan kayak Batu Raja, Sky sebagainya itu justru juga lebih banyak. Oh, Terus mereka gitu. lebih senang beli di sini dibanding di sana. Di sana. gitu Iya. ya. Karena mereka tahu investasi terbaik di sini. Siapa tahu anaknya nanti ke Palembang. Betul. Jadi Kayaknya- sudah ada rumah. Iya, gitu. Memang udah disiapin dari jauh-jauh hari. Iya. kayak gitu. Tuh. Memang kan investasi itu, nah manusia bertambah, tanah nggak bisa nambah, Benar, benar. tanahnya berkurang, makanya investasinya berupa perumahan, properti ya maksudnya, memang sebuah produk investasi yang sangat menjanjikan sekali. Sangat Betul. menjanjikan. Nah, Betul. makanya Koja ini tertarik terjun di dunia properti ya. Nah, ngomong-ngomong udah berapa lama kok terjun di dunia properti ini? Kalau full properti sebenarnya baru 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. 1 Satu tahun lebih tahun udah mau hampir setengah. habis rumahnya, iya. Luar biasa Nah, progresnya ya. Kalau Saya 1 properti. tahun begini-begini aja. Punya rumah kagak. Yang meningkat rambut saya yang ngejigrit jadi ya. Iya benar juga ya. Jadi udah 1 tahun kok ya turun di dunia Iya. properti. Sebelumnya memang bukan di properti full, tapi ya memang sudah masuk di properti, tapi paling ya yang bantu-bantu aja sih jual. Tapi lama-lama kan lihatnya, wah lebih enak ya kayaknya Iya. dunia properti, makanya ya coba terjun di properti. Tadinya di sebelum Dulu kan di perbankan. Oh, Oh, di Dulu di perbankan. perbankan. Semakin di perbankan semakin lihat, wah properti ini justru aneh kayak bilang. Kalau orang barang makin tua makin turun, ini barang makin tua nggak turun-turun malah naik. Malah makin Karena ada mahal, penyusutan iya. harga biasanya Bener. gitu. Iya biasanya kan Kayak kalau mobil. kayak beli Mobil gitu. kendaraan Nah. itu kan, mobil motoran malah nurun, nggak usah mobil sama ini. Yang suka salah orang Palembang tuh emas. Emas, padahal emas juga ini ya fluktuatif ya. Fluktuatif. Bukan di harganya, sebenarnya karena orang Palembang suka beli emasnya emas perhiasan. bukan logam itu. mulia. Bukan Iya, logam mulia. investnya salah Jadi ya. kalau orang kan buru-buru kalau apa belinya emas Emas perhiasan. perhiasan. Padahal kalau saya juga pengalaman sih dengar-dengar justru perhiasan yang emas-emas itu justru turun juga loh. Iya, karena ada ongkos ongkos pembuatannya itu kan itu Iya. ada potongannya. Kemudian alasannya ya kotor lah atau apalah. Iya, Padahal nggak pernah dipakai, benar-benar. tapi tetap dihitungin Ada oleh penyusutan. toko emas. Tapi kalau logam mulia sih enggak. Enggak ya, karena Dan emas itu- murni iya. ya. Karena memang ada beberapa barang yang ketika kita beli di satu toko keluar dia harganya langsung berkurang 30%. Iya Iya. benar. Nah, properti Sering beli handphone Pak ya? Iya sering. Beliin punya orang maksudnya. Beliin punya Nemenin orang, doang gitu, beliin HP yuk. Beli HP kan gitu bener kan. Lu beli HP sekarang 3 juta. Iya. Lu keluar lu cari di di Online, marketplace iya. langsung nurun bisa 2,5 juta. Benar gitu. benar. Mobil juga begitu, mobil keluar Mouring showroom juga. langsung Udah up udah di kurang rumah. harganya. Iya, ketika langsung tanda tangan terima kunci harganya langsung up. Iya. Ih, gila ya bisa kayak gitu ya. Ya bisa. Keren nih. Nah, makanya harus jadi orang gila dunia properti ini kayak gitu. 1 tahun nih coy, dunia properti. Udah langsung kejual ya Kayak 50%. gitu. Kayaknya saya juga harus mempertimbangkan karir baru. Aduh. Jangan Pak, saya nggak punya partner lagi, Pak. Ya, yang paling menarik dari properti tentunya selain dari
sama Kojaya terjun ya, selain dari harga, terus juga memang income pasti udah naik. Ada nggak hal yang menarik lagi yang akhirnya membuat Kojaya tertarik untuk terjun ke dunia properti? Kayak seolah-olah membantu orang tuh. Di dunia Hmm. properti itu kayak seolah-olah kita bantu orang untuk lebih maju. Hmm. Itu sih yang kayak di luar yang lain ya. Saya tuh nilainya kayak gitu. Wah, dengan properti saya nawarin orang, atau ya bukan saya langsung, tapi marketing kan, tapi mungkin bawa ke sini kan. Dengan obrolan kita makin tahu. Jadi kita kebuka pikirannya, akhirnya kan kita benar. bisa bantu orang. Pak, bagusnya ini karena ini, dan akhirnya orang kan punya pikiran, wah benar juga dan sebagainya. Akhirnya kan mereka membeli, saya untung ya, mereka juga mendapat lebih bagus ke depannya, bahwa mereka udah ada simpenan gitu. Nah, tapi melihat case seperti itu ya, kalau Kojaya kan pasti bertemu dengan banyak orang yang berbeda nih karakternya. Ada yang mungkin akhirnya curhat lah sebelum membeli rumah seperti itu. Nah, itu perlu skill yang dilatih untuk memberikan solusi kepada mereka, atau memang ya udah berjalan seperti itu aja gitu? Karena memang sih ya solusi sih. Solusi itu prinsip dari bank mungkin yang saya bawa ke properti. Jadi orang itu memberikan solusi, bukan menyudutkan mereka itu. Jadi kalau misalkan banyak sih konsumen yang datang ke sini itu bukannya mau beli rumah tapi curhat aja gitu istilahnya. Tapi dari curhat mereka akhirnya beli gitu. Karena apa? Mereka tuh udah terlalu banyak kecewa ya. Mungkin saya bisa bilang banyak properti developer yang punya oknum-oknum yang kurang pas. Dari penyampaiannya salah, dengan sistemnya mungkin yang kurang tepat. Akhirnya ketika mereka membeli, terjadi kesalahan, akhirnya mengecewa, kan orang juga jadinya mundur dari investasi properti. Nah, melalui mereka datang sini ya, saya juga coba buka pikiran, memberi solusi mereka, akhirnya mereka mau mencoba gitu. Berarti ada ada pengaruhnya juga ya untuk ngobrol-ngobrol seperti itu ya, walaupun akhirnya hanya curhat aja. Curhat aja saya nggak masalah, saya senang ngobrol masalahnya. Makanya langsung saya tawarin, tapi bukan konseling jati diri ya ini ya. Tapi ini jual beli rumah loh. Bukan kayak masuk ruang BK gitu di Iya, sekolah bukan gitu. siswa, jangan bawa anaknya ke sini. Kojaya bukan psikolog soalnya. Makanya, nanti datang ke sini bukan beli rumah, saya mau curhat aja. Curhat dong mah. Salah. Jadi Mama Dede dong. Iya. Tapi memang karena mungkin orang curhat kan, beli rumah nih bukan keputusan kayak beli baju coy. Iya. Baju bagus nih. Nggak langsung beli gitu. Kalau kayak malah pernah ditantang kok. Apa sih Pak keuntungannya, kenapa harus beli di sini, nggak di tetangga deh? Karena kan tetangga lebih istilahnya dulu nasional kan. Iya, benar. Kenapa nggak di sana? Ya itulah yang kita harus jelasin. Istilahnya saya bukan penjual tapi saya konsultan. Saya selalu bilang sama marketing, gitu ya. kalau jadi penjual itu bukan jadi orang yang menjual, tapi yang menjadi konsultasi mereka. Ya, karena memang waktu itu saya sempat baca-baca, emang level tertinggi seorang marketing adalah menjadi seorang konsultan Iya, gitu. betul. Jadi bisa menyelesaikan memberikan solusi tadi buat calon klien. Dan apapun ketika kita mau kemanapun, orang pasti nyari. Nah iya tuh benar. Karena kan calon pembeli juga pasti harus bisa diyakinkan ya, kenapa saya harus beli rumah ini gitu. Jadi uang ya solutif. Iya. Kayak film itu. Saya jadi ingat seseorang Pak. Jadi uang saya solutif. Benar. Berarti memang keren, tapi abis ini ya teman ngobrol datang ke sini, ya beli rumah ya, jangan cuma konseling doang. Iya, itu dia tadi ya, diingatkan jangan bawa anaknya ke sini konseling. Tapi emang sebenarnya konseling wajib membuka pikiran. Betul. Langsung beli rumah, langsung closing 3 semua gitu. Mantap. 3 duit apa daun? Rekor tertingginya deh. Mungkin nggak terlalu buka secara detail ya. Rekor tertinggi dalam sebulan pernah closing berapa? Tertinggi hampir 20 lah. Wow. Luar biasa. Aduh, itu komisinya berapa itu, banyak sekali itu. Itu rahasia negara. Ya sepertinya saya akan langsung mengajukan surat apa gitu. Surat cinta kayak gitu. Nah, berarti memang properti ini dari segi karir juga menjanjikan sekali kan? Ya. Tidak hanya si pembeli tapi juga si penjual juga mendapatkan keuntungannya. Mungkin juga buat teman-teman sekarang yang lagi nyari-nyari kerjaan dan bingung mau terjun sebagai apa, mungkin juga bisa belajar ya untuk menjadi agen properti karena memang bisnisnya sangat menjanjikan. Betul tuh. Karena memang bisa dikatakan kan jadi orang yang terjun di dunia properti ini
merupakan profesi dengan income salah satu yang tertinggi ya kalau nggak salah ya. Kayaknya iya. Kayaknya iya ya. Kalau nggak mungkin banyak agent properti yang muncul. Betul, Apalagi benar, di kota benar. Palembang kan. Benar. Lumayan banyak kan agent properti muncul. Pasti agent properti muncul sejarahnya karena propertinya enak. Betul. Menjanjikan. Tapi Kojai pada saat terjun ke dunia properti menyiapkan mental yang cukup ini nggak sih? Harus ada penyesuaian Iya, lama nggak gitu? penyesuaian kayak gitu. Nggak ada sih. nggak ada ya? Ada sedikit lah. Karena kan namanya ketika kita biasanya kejar apa gitu tiba-tiba ke properti dan harus sabar ya. Dunia properti ini nggak semudah yang kata orang bilang ya. Iya. Orang properti itu kita harus keluarin uang banyak, siapin modal yang lebih banyak, dan untungnya baru di belakang. Nggak bisa kayak kita jual baju, Langsung ya dapet ini ya. langsung dapat. Langsung Nah, ini kelihatan nggak bisa. untungnya ya. Ya kalau properti ya gitu, tadi Iya. balik lagi ke calon pembeli, investasi jangka panjang kan. Iya, Orang kan iya, beli rumah bukan untuk 1-2 bulan, tapi memang ya mungkin bisa seumur hidupnya. Benar. Ada juga memang ada beberapa orang beli untuk investasi, tapi kan memang juga tetap jadi sesuatu yang jangka panjang. Dan itu tantangannya kayak gitu ya. Oke, Kojai kan sebagai ya salah satu konsultan juga lah ya disebut seperti itu kan. Ya bisa lah. Bisa lah seperti itu. Nah, untuk para calon pembeli nih, dimanapun, mau beli rumah dimanapun gitu, bisa nggak kasih pesan-pesan untuk membeli rumah terbaik bagi mereka tuh yang kayak gimana sih gitu? Yang pasti sih yang pertama nggak lain dan nggak ada yang lain tuh pasti lokasinya sih. Lokasi ya. Lokasinya tuh harus pilih yang sesuai lah. Jangan kerjanya di Ulu, tinggalnya di sini. Jauh banget ya. Jauh banget karena ya mungkin ongkosnya sih yang saya bisa pertimbangin ya. Dan saya pun juga nggak mau memaksakan ya mentang-mentang mereka kesini, mereka ini yang kita solusiin lagi. Gini loh kalau kondisi beli di sini, kamu kerjanya apa dan sebagainya. Dan kita rata-rata ini. Tapi kalau mereka bilang, wah saya mau investasi aja dan sebagainya karena saya lihat mungkin perumahannya begini, jadi saya tertarik ya saya nggak menutup kemungkinan saya juga terima. Tapi kebanyakan saya kalau untuk orang tinggal saya bilangin kerjanya di mana, ada ini enggak. Nah, itulah yang tahap pertama tadi, lokasi tadi. Lokasi emang paling penting sih, mau Lokasi kemana-mana penting. juga kan biar lebih mudah gitu. Ya itu Iya. karena kalau kayak kerjanya di Ulu atau rumah dealer kan emang sebenarnya makan waktu. Iya, Sebenarnya bukan benar. masalah makan waktu kayak gini. Saya ini pengalaman. Rumah saya di Bekasi waktu itu. Saya kerja di Depok. Aduh, Sampai tempat kerja udah capek duluan. ya udah tuh kayak keluar kota ya. Akhirnya kerjanya nggak maksimal cuy. Bener-bener capek di jalan Lintas provinsi gitu. gitu. Bener. Apalagi kalau misalnya Palembang juga udah semakin ramai Nah, ya, iya. transportasi, mobil pribadi juga sudah semakin banyak Semakin gitu. banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kerjanya jauh, rumahnya di mana, pasti kena macet juga gitu. Benar. Dan memang kan itu, jadinya akhirnya nggak maksimal kan. Hmm. Waktu di rumah juga berkurang, Betul. waktu dengan keluarga berkurang. Bener banget tuh. Betul. Berarti artinya kalau di rumah jangan jauh-jauh, pilih lokasi yang strategis. Iya, Strategis. tapi jangan maksain juga mentang-mentang mereka kerjanya di kota, mau beli rumah di kota tapi budgetnya nggak ada. Nah, Sama itu juga juga sih. salah juga ya Kak Salah ya. juga, Iya. tapi harus lihat budget juga. Jadi Lihat yang pertama tuh pasti lokasi, yang kedua budget. Kedua budget. Benar. Seumpama ada rumah nih samping kantor harganya 2M. Wah, ya gitu juga coy gitu kan. Itu utang seumur Ya, hidup ya, kayaknya kalau Pak. memang sanggup ya silakan. Ya. Nggak ada yang salah. Ya itu tadi menyesuaikan dengan budget yang Sesuai ke budget. dimiliki. Jangan sampai rumahnya disita Nah, oleh Ya. pihak repot lagi bank kan, Lebih itu lebih repot. repot lagi. Bener. di blacklist pula itu jadi jatuh. Aduh. Iya, dan uangnya udah dibayarin nggak balik juga. Nggak balik juga, rugi semuanya itu udah. Dan mau taruh di mana harga diri Anda? Oh, enggak. Mohon maaf. Bercanda saya bercanda. Takut Memang- juga Bapak. Iya, kan saya ini kalau ngartis ini memang kan namanya ngobrol asik bareng Tribun Sumsel Jepos. Jadi memang kita program ini bertujuan adalah untuk menyampaikan hal-hal kayak properti gini kan sesuatu yang Iya, mungkin informatif. agak informatif dan orang mikir aduh berat lagi nih, Iya. aduh duit lagi Tapi nih. sebetulnya tidak berat ya, karena Iya. kita belajar juga ya, Betul, sekalian kita belajar gitu. Saya dapat insight yang baru gitu. Wis. Walaupun saya karena sudah cukup lama, tapi memang jadi dapat sesuatu yang baru. Benar. Gitu. Dan oleh keadaan sayang sekali kita harus dibatasi oleh waktu. Lagi-lagi Iya. nyalain waktu Nyalain lu ya. waktu, Iya. Biasanya kok mau nyalain ibu. Iya, iya, Saya udah benar, nyalain benar. dari kemarin. 5 episode saya sendirian, sampai keluar Saya kota sampai di sendirian. itu kok, sampai di WA dari kemarin. Pulangnya kapan? Gak bisa lihat orang happy gitu di jalan. Bukan habis dia pergi bawa sendok sih, saya mau makan susah jadinya.
Saya alasannya. Jadi balik sekali lagi terima kasih Kojai Ya. dan Green Center Park Ya, khususnya terima kasih Kojai. sudah ngundang tim ngartis. Nanti kami siap datang lagi kok ke sini. Tenang Iya. aja. Ngapain, Pak? Nah, jalan-jalan. Oh, jalan-jalan doang. Saya juga langsung mempertimbangkan untuk beli rumah setelah Oh, ini. ih, mantap luar biasa. Biasanya Cair nih. biar diundang lagi. Oh kita. iya benar-benar. Jadi sekali lagi terima kasih Kojai. Iya. Sukses terus. Semoga ini kan tahap 1 ya, Iya. tahap 2 dan seterusnya. Kalau nggak salah target 1.000 rumah ya kemarin ya. Iya, Oh. target 1000 rumah ya. di Green hampir 1000 rumah. Wah, luar biasa. Semoga bisa tercapai targetnya. Amin, amin. Dan terus ngundang kita lagi gitu Siap. ya. Siap. Dan demikianlah perbincangan menarik kita di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumber Wijaya Pos bersama Green Center Park dengan tema Rumah Baru Generasi Baru bersama saya Vano dan Dan Eis juga ada Kojai. sampai berjumpa di episode Ngartis berikutnya. Ciao. Ciao.